Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian kelas 8? Masih sehat ya? Pada pagi hari ini Pak Cep akan mencoba membuat video pembelajaran berkaitan dengan materi yang sudah saya berikan kemarin. Ini saya buat video pembelajaran ya, tentang peran pelaku kegiatan ekonomi ya. Di layar akan tampak materi pembelajaran yang akan saya sampaikan, yaitu tentang kaitannya dengan pelaku kegiatan ekonomi ya. Nah, di situ pada tujuan pembelajaran kita lihat adalah untuk mengetahui peran rumah tangga keluarga. Jadi kemarin sudah saya jelaskan bahwa pelaku ekonomi itu ada beberapa ya. Di antaranya adalah rumah tangga keluarga atau sering disebut dengan RTK ya. Kemudian rumah tangga perusahaan. Terus kemudian ada rumah tangga pemerintah, dan juga yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Jadi keempat-empatnya itu akan kita jadikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini ya. Kemudian nanti di situ akan saya berikan paparan juga mengenai bagaimana hubungan atau peran dari masing-masing pelaku ekonomi. Oke ya, kita mulai saja sambil disimak. Tujuan pembelajarannya adalah yaitu untuk menjelaskan tentang peran RTK, kemudian RTP, dan juga peran pemerintah serta masyarakat luar negeri. Nah, dari nilai karakter bangsa yang dikembangkan adalah mempelajari ini adalah kita harus bersikap jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, bertanggung jawab, dan gemar membaca. Oke. Nah, rumah tangga keluarga. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa RTK mempunyai peran di dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, perannya adalah sebagai konsumen. Nah, di gambar anak-anak sudah lihat di situ ada keluarga yang makan ya, makan bersama. Artinya di situ mereka melakukan kegiatan konsumsi, yaitu apa? Makan, yaitu menghabiskan nilai barang. Jadi kemudian juga terlihat ada yang pegang pisau, ada yang pegang sendok, dan lain sebagainya. Berarti dia menggunakan barang. Selain menggunakan barang, juga di situ dia juga menghabiskan barang berupa apa? Makanan. Yang kedua, RTK atau rumah tangga keluarga juga berfungsi untuk penyedia jasa faktor produksi atau tenaga kerja ya. Nah, misalkan di situ ada ibu-ibu yang gendong anaknya, mungkin dia bekerja dalam bidang jasa menjadi babysitter atau babysitter ya. Itu untuk merawat anak-anak yang masih balita itu ya. Nah, yang kedua atau yang ke B adalah rumah tangga produsen. Dalam hal ini adalah rumah tangga pemerintah ya. Nah, yaitu kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan untuk mencari laba dan juga memberikan layanan kepada masyarakat. Contohnya apa? Contohnya bisa berupa BUMN dan juga BUMS. BUMN di situ ada gambar Pertamina atau perusahaan milik negara. Ada gambar Pertamina, misalkan berkaitan dengan minyak bumi, ya. Misalkan bensin itu kan harus dikuasai oleh negara atau BUMN. Yang kedua ada perusahaan milik swasta ya atau BUMN. Contohnya di situ ada pabrik yang besar Astra ya. Oke, lanjut kembali. Nah, apa hubungan rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen ya? Kedua-duanya ini mempunyai peran yang sangat berkaitan.
sebagai contoh rumah tangga keluarga. Ini ketika dia mempunyai uang berupa rupiah, digunakan untuk apa? Untuk belanja berupa barang dan jasa dari perusahaan atau rumah tangga produsen. Nah, kita lihat pada rumah tangga keluarga di situ dia mempunyai uang yang digunakan untuk memberikan atau untuk berbelanja berupa barang dan jasa. Dilihat ya, ada panahnya di situ. Nah, di situ ya, ada aliran uang dari rumah tangga keluarga menuju rumah tangga produsen ya. Nah, kemudian dari RTP atau rumah tangga produsen mengalir apa? Mengalir berupa barang dan jasa. Jadi rumah tangga keluarga membeli menggunakan uang, perusahaan memberikan layanan berupa apa? Barang atau jasa. Misalkan kita beli sabun lah contohnya. Sabun itu kan yang membuat perusahaan. Maka kita mengeluarkan uang untuk perusahaan. Nah, sedangkan perusahaan memberikan apa? Memberikan barang. Ya. Nah, tetapi di samping itu perusahaan juga apa? Menggunakan dari rumah tangga keluarga berupa faktor-faktor produksi. Nah, faktor produksi apa? Nanti kita bahas pada bagian bawah. Nah, kemudian ada juga uang yang mengalir dari perusahaan atau RTP menuju ke RTK, digunakan untuk membeli apa? Membeli faktor-faktor produksi. Misalkan kalau rumah tangga keluarga menyediakan faktor produksi berupa tenaga kerja. Nah, di sini kan perusahaan membutuhkan apa? Tenaga kerja dari RTK. Maka di situ RTP atau rumah tangga produsen harus membayar kepada RTK. Jelas ya hubungannya ya untuk antara RTK dan RTP? Ya, kita lanjut kembali. Nah, di sini kita bahas tentang faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh RTK. Yang pertama, rumah tangga keluarga memiliki lahan. Nah, lahan sebagai balas jasanya nanti apa? Dia akan mendapatkan sewa. Contoh, misalkan kalau kita dengar di daerah Batangan nanti akan dibuka perusahaan sepatu. Nah, di situ nanti kan rumah tangga keluarga yang punya lahan di daerah Batangan akan disewa oleh siapa? Perusahaan. Itu contohnya. Jadi salah satu yang dipunyai faktor produksi dari keluarga adalah dia punya lahan. Yang kedua, jika juga bisa berperan sebagai tenaga kerja, menyediakan tenaga kerja. Imbalannya apa? Berupa gaji atau upah. Kemudian juga selain itu ada juga modal. Modal imbalannya nanti berupa bunga. Misalkan kita punya modal untuk berinvestasi pada perusahaan, maka modal kita yang kita berikan nanti kita akan mendapatkan imbal balas jasa berupa apa? Bunga. Terus juga bisa berupa keahlian. Mungkin ada masyarakat yang punya keahlian tertentu. Nah, dia akan membayarkan balas jasa berupa laba, ya. Sekarang yang ketiga, ada pelaku ekonomi yang dinamakan dengan pemerintah. Jadi tadi sudah dua ya. Pertama RTK, yang kedua RTP, yang ketiga adalah pemerintah. Jadi RTK itu keluarga, RTP itu perusahaan. Perusahaan tadi bisa berupa perusahaan milik negara dan juga perusahaan milik swasta. Yang ketiga adalah apa? Pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah berperan sebagai produsen. Jadi tidak hanya RTP saja, tetapi pemerintah juga bisa berperan sebagai produsen. Di mana pemerintah di sini harus menguasai cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, tadi contohnya apa? Pertamina ya. Nah, tetapi di samping itu, selain melakukan kegiatan produksi, pemerintah juga melakukan kegiatan konsumsi. Contohnya apa? Memanfaatkan layanan sumber daya manusia dari rumah tangga. Di situ diperlihatkan pada gambar itu ada orang-orang yang bekerja sebagai ASN atau aparatur sipil negara atau PNS ya yang kita kenal. Nah, dia di situ digunakan sebagai apa? Tenaga kerja, dikonsumsi oleh siapa? Pemerintah. Jadi ada dua peran dari pemerintah selain sebagai produsen.
Misalnya menyediakan tadi bahan bakar dan sebagainya, dia juga berperan sebagai apa? Konsumen, menggunakan tenaga kerja. Contohnya adalah ASN atau PNS ya. Kemudian yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Nah, kemarin sudah saya jelaskan di dalam suara yang saya bagikan kemarin tentang peran masyarakat luar negeri, yaitu utamanya adalah pada kegiatan ekspor dan impor. Oke ya, saya tidak akan menjelaskan lagi tentang apa itu ekspor dan apa itu impor, karena kemarin semuanya sudah saya jelaskan tentang kegiatan ekspor maupun impor. Oke, lanjut ya. Nah, di sini kita lihat interaksi antar pelaku ekonomi. Artinya di situ ada berbagai macam kegiatan atau hubungan ya antar pelaku ekonomi. Nah, di dalam bukumu juga ada kan gambarnya, diagram antar pelaku ekonomi ya, di dalam bukumu juga ada, sambil disimak boleh. Di situ ada siklus 2 sektor, ada juga siklus 3 sektor, dan ada siklus 4 sektor. Nah, ini untuk gambar yang ada di layar ini semuanya 4 pelaku ekonomi itu saya tampilkan jadi satu, tetapi di dalam buku materi kalian itu sudah dijelaskan tentang masing-masing pelaku ekonomi. Jadi ada 2 sektor. Misalkan kalau kita lihat ya, 2 sektor ini apa? Misalkan antara RTP, RTG maupun RTK. Nah, di situ dilihat pada gambar ya, di bukumu bisa kamu lihat ada hubungan antara RTP dan RTK seperti yang saya jelaskan tadi. Tetapi di setengahnya ada RTG. Jangan bingung ya. RTG itu artinya rumah tangga pemerintah. Jadi G-nya itu adalah government atau pemerintah. Jadi pemerintah itu kalau dalam bahasa Inggris artinya adalah government. Jangan bingung ya. Nah, di situ ada aliran faktor produksi, ada aliran uang, ada aliran barang dan jasa ya. Sebagian tadi juga sudah saya jelaskan. Nanti bisa dibaca di dalam bukumu itu antara 2 sektor, kemudian 3 sektor, ada juga yang 4 sektor. Nah, ini saya jelaskan yang 4 sektor. Yang 4 sektor itu dari RTK, kemudian dari RTP, kemudian juga dari rumah tangga perusahaan, dan juga dari masyarakat luar negeri. Ya, sambil disimak. Di situ ada aliran atau tanda panah itu yang menunjukkan aliran barang atau jasa atau uang. Ya. Nah, nanti bisa di penjelasannya bisa sambil membaca pada buku materi ya, di situ. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini penjelasannya. Perusahaan dan pemerintah memperkerjakan sumber daya manusia dari rumah tangga keluarga. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa perusahaan itu berperan sebagai konsumen. Artinya apa? Menggunakan rumah tangga keluarga untuk digunakan apanya? Faktor-faktor produksinya. Ya. Nah, pembayaran dari sumber daya manusia tadi berupa apa? Bisa berupa upah, sewa, gaji, honor, dan lain sebagainya. Ya, tadi faktor-faktor produksi yang sudah saya jelaskan di depan, di bukumu juga sudah ada. Ya. Kemudian penghasilan dari rumah tangga keluarga nanti akan dibelanjakan membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Tadi misalkan rumah tangga keluarga mendapatkan gaji, dibelikan apa? Peralatan rumah tangga yang dibuat oleh perusahaan. Diberikan sabun misalkan, diberikan sampo, odol, itu sebagian kecil saja. Belum yang lain beberapa hal yang dilakukan, yang diproduksi oleh perusahaan ya. Nah, sebagian rumah tangga keluarga juga digunakan untuk membayar pajak kepada pemerintah. Jadi ini antara hubungan antara RTK dengan RTG atau pemerintah tadi. Iya kan? Jadi fungsinya apa tadi RTK? Yaitu membayar pajak. Ya, jadi ada aliran uang dari RTK ke RTG atau rumah tangga pemerintah. Nah,
Lah nanti uang yang diterima pajak yang diterima dari keluarga RTK ke pemerintah ini apa? Digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah ya. Nah, sebagian lagi juga disimpan pada lembaga keuangan. Kemudian dana simpanannya dipinjamkan ke bank kepada perusahaan dan digunakan sebagai investasi atau tabungan. Nah, di antara perusahaan ini ada yang melakukan perdagangan internasional dengan perusahaan di luar negeri. Jadi ada juga peran dari masyarakat luar negeri dengan pemerintah selain kegiatan tadi apa? Ekspor maupun impor. Ya. Nah, perilaku konsumen ya. Jadi perlu saya sampaikan kembali tentang kegiatan ekonomi. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa kegiatan ekonomi itu ada 3. Ada konsumsi, ada distribusi, ada produksi. Konsumsi artinya adalah menggunakan, mengurangi, bahkan menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Nah, ciri-cirinya apa? Untuk memperolehnya harus memerlukan apa? Pengorbanan. Contoh, kalau kita butuh sesuatu kita harus berkorban. Contohnya mengeluarkan uang, harus keluar ke tempat untuk membeli ya, itu juga membutuhkan pengorbanan. Nah, selain itu kegiatan konsumsi ini juga mempunyai tujuan apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Kemudian manfaat atau nilai volume benda-benda yang digunakan akan habis sekaligus atau berangsur-angsur berkurang sedikit demi sedikit gitu ya. Lanjut lagi. Pembagian benda konsumsi ya, bisa benda habis sekali pakai. Contohnya air minum itu kan habis pakai. Kalau Anda anak-anak beli minuman di toko atau di supermarket atau apa, habis minum diambil berarti sudah habis. Terus juga benda yang bisa digunakan berulang-ulang. Contohnya HP kamu itu ya, itu bisa digunakan berulang-ulang. Contohnya alat komunikasi. Oke, ini tidak usah dulu ya, yang ini ada hukum Gosen dan sebagainya, ini dibahas pada materi belakangan ya. Jadi intinya pada pertemuan hari ini nanti kita hanya membahas peran-peran pelaku ekonomi. Nah, kalau tadi konsumsi, sekarang kita ke produksi. Produksi itu apa? Produksi adalah menghasilkan, bisa menciptakan, bahkan bisa menambah nilai guna suatu barang atau benda sehingga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bisa berupa barang, produksi barang. Nah, seperti ini digambar. Nah, nanti ada juga barang produksi, ada juga barang modal. Ada juga produksi jasa. Contoh dokter ya. Terus kemudian pergudangan itu jasa untuk menyimpan barang ya. Nah, faktor-faktor produksi tadi sudah dibahas. Contohnya ada produksi alam, misalkan saja apa? bahan tambang ya. Terus juga ada tenaga kerja, tadi sudah kita bahas ya. Nah, tenaga kerja juga bermacam-macam. Ada yang terdidik, contohnya adalah dokter. Dokter itu kenapa dikatakan sebagai tenaga kerja terdidik? Karena dokter untuk bisa bekerja sebagai dokter harus punya apa? Keahlian, harus sekolah dulu di bidang kedokteran. Namanya kerja terdidik ya. Yang kedua, terampil. Dia memerlukan keterampilan khusus di bidangnya. Contohnya sopir kan harus latihan. Coba kalau nggak latihan bisa nabrak ya nanti. Ada juga tenaga yang tidak terdidik dan tidak terampil, artinya tidak perlu latihan. Contoh, jadi petugas kebersihan itu kan tidak usah latihan nyapu. Saya kira kalau semua orang nyapu kan sudah bisa. Oke ya. Yang ketiga adalah faktor modal. Contohnya uang. Mesin pabrik itu merupakan modal. Kewirausahaan itu adalah apa? Keahlian jahit, keahlian memasak,
keahlian mengoperasikan komputer, keahlian dalam bidang fotografi. Nah, itu merupakan salah satu juga faktor produksi, ya. Oke. Sekarang peran konsumen dan produsen. Sama-sama menggunakan apa? Barang dan jasa. Ya, mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka pelindungan konsumen, menaikkan dan menurunkan faktor-faktor produksi, ya. Nah, peran produsen apa? Menghasilkan barang dan jasa, juga sebagai pemakai faktor produksi. Nah, tadi sudah kita singgung semuanya, ya. Baik, itu saja anak-anak. Saya kira videonya sudah terlalu panjang. Nanti anak-anak melihatnya nanti membutuhkan kuota yang agak banyak. Oke, oke. Bisa dipahami, perlu kita garis bawahi bahwa pada pertemuan pada siang hari ini kita membahas tentang macam-macam pelaku ekonomi, juga perannya dari masing-masing pelaku ekonomi. Sekaligus juga membahas tentang apa? Membahas tentang hubungan antara keempat pelaku ekonomi. Oke, saya kira itu materi yang bisa Pak Cep berikan hari ini. Marilah kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Semoga kita selalu terhindar dari penyakit dan lain sebagainya yang sedang masih mewabah di Indonesia, dan kita selalu berdoa supaya kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.